Jadi mulai hari ini ya di Jakarta kita bagikan kebutuhan pokok buat warga, bentuknya barang, dan mereka tidak ngambil ke pasar tapi kita antar ke mana-mana. Dan yang mengantar ini polisi, TNI, tentara ikut ngebagiin di kampung-kampung di Jakarta mulai hari ini. Insya Allah nanti 1,2 juta keluarga di Jakarta akan terima paket makanan seminggu sekali. Itu tempat-tempat yang kita berhubungan dengan dunia internasional tuh di tempat itu. Waktu itu catatannya sekitar 1,5 juta penduduk kita, antara 50 sampai 60 juta, sebutlah 60 juta. Jadi kira-kira 2,5% dari penduduk di Indonesia, waktu itu Pulau Jawa, itu meninggal karena flu Spanyol. Nah, sekarang kita punya teknologi, ini kita bisa ngomongin ini. Bayangin coba kita ngobrol, saya di balai kota, di rumah, kita bisa ngobrol, informasi bisa menyebar luas. Jadi harusnya sekarang kita bisa menghadapi ini dengan lebih baik. Dulu kan orang nggak tahu sakit flu, nggak ada perawatan, satu-satu tuh bergelimpangan. Sekarang kita harus bisa cegah. Jadi saya terima kasih sekali loh buat khususnya yang minggu lalu keliling ke kampung-kampung bawa toa. Saya tuh ketika lihat itu, Masya Allah, ini nggak banyak yang ngerjain nih. Bawa toa, kasih tahu pada semua orang, jangan keluar, tinggal di rumah. Karena itulah cara kita menyelamatkan sekarang. Jadi ini tuh suasananya, suasana yang agak unik, karena justru kita harus di rumah. Memang konsekuensinya agak sederhana sih, kan ada masalah kesehatan, akibat masalah kesehatan ada masalah ekonomi, akibat masalah ekonomi ada masalah sosial. Jadi, tapi kalau masalah kesehatannya tidak selesai, masalah ekonominya juga sulit selesai, masalah sosialnya juga sulit selesai. Jadi harus bereskan nih kesehatannya. Jadi kalau pengen cepat kerja lagi, pengen cepat bisa ke masjid lagi, pengen kembali ada acara-acara lagi. Sekarang majelis taklim nggak ada, sepi. Para ustadz, ustazah juga mereka nggak bisa datang ke masjid, mereka nggak bisa. Siapa? Saya sekarang juga sibuk, Pak Anies. Ini ada Panjum ini, aduh, di mana-mana. Tapi sekarang lebih canggih lagi nih, undangannya tuh dari Vancouver, majelis taklim Njum sana. Dari Amerika, dari Turki, dari berbagai Eropa sekarang kelompok-kelompok tinggal di rumah ini nganggur, jadi maunya majelis taklim. Mungkin ini ya, barangkali ini mungkin akan jadi satu seperti momen perubahan ya. Ya. Kita kan kebiasaan majelis taklim kalau nggak ketemu rasanya kayak kurang afdol, kayak nggak lega gitu kalau nggak ketemu langsung. Sekarang kita mulai belajar nih pakai alat nih. Ini kan semua pada lihat ini kan pakai HP kan di mana-mana gitu. Ini tadi sebelum mulai sepupu saya ngirim WA, Kak Anies nanti mau lihat tuh Kak Anies sama Agim nanti malam katanya. Jadi semua pada mau lihat lewat ini ya. Jadi kebayang di HP ini, nih itu segini ya. Ininya. Dia lagi nonton nih di rumahnya. Jadi mungkin ini adalah juga kesempatan untuk kita bisa punya metode baru yang diterima oleh semua. Kemarin kan sebagian aja yang udah siap pakai begini, terutama saudara-saudara kita yang di luar. Kalau lagi ke Perth, lagi kemana kan pakai begini normal ya. Tapi kalau di Indonesia kan masih banyak yang merasa kalau nggak ketemu langsung rasanya kayak gimana gitu kan. Nah sekarang ada kesempatan ini untuk bangun satu pendekatan baru lah. Mudah-mudahan lebih banyak lagi seperti AA yang bisa memanfaatkan teknologi buat dakwah. Masya Allah, amin. Tadi kita mundur sedikit, nanti kita akan membahas masalah ini nih, kreatif di dalam situasi sulit ya, bagaimana hikmah. Ini karena masih ada beberapa menit, ingin menajamkan ini Pak Anies, bahwa sebetulnya kalau tidak hati-hati musibah yang besar ke depan ini adalah
masalah ekonomi, lalu masalah sosial, ya kan? Dan ini bisa jadi bom waktu juga. Gimana ya? Benarkah seperti itu? Memang pernah terjadi dulu, zaman dulu sesudah ada wabah, kemudian masalah ekonomi ambruk, lalu sosial jadi buruk. Ya, jadi ketika kejadian itu memang tentu belum seperti sekarang ya, di mana ekonominya belum tersambungkan. Sekarang ini kan ekonomi kita sangat tersambungkan satu sama lain. Jadi dampaknya tuh terasa. Kita mulai merasakan bulan lalu banyak produksi-produksi dalam negeri kita yang tidak bisa berjalan karena bahan bakunya import dari Tiongkok. Tiongkoknya tidak berproduksi karena ada masalah coronavirus, jadi kita juga jadi nggak bisa berproduksi. Itu dirasakan di seluruh dunia. Dulu belum tersambung seperti itu, jadi dampak ekonominya ada, tapi belum sebesar seperti sekarang. Kalau sekarang tuh udah nyambung semua, begitu satu terganggu, efeknya kemana-mana. Jadi ini yang fenomena baru, dan dari apa yang kita baca ini belum pernah terjadi krisis di mana supply sama demand dua-duanya kena. Misalnya orang daya belinya turun, nggak bisa beli mobil, jadi yang produksi mobil nggak laku. Kalau ini enggak, yang mau beli nggak punya daya beli, yang produksi juga nggak bisa produksi mobil gitu. Jadi dua-duanya pada berhadapan dengan masalah gitu, karena dua-duanya kedampak sama COVID. Iya, benar. Ini seperti ada kemarin pengusaha konveksi, pokoknya di Indonesia ini mau dolar naik, mau BBM naik, kalau udah Lebaran pasti beli baju, ya nggak? Nah, sekarang nggak pada beli, udah urusannya ya. Baik, kira-kira prediksinya ini menurut Pak Anies ini berapa lama sih seperti ini tuh? Ada ahli yang ngitung dengan objektif, nggak pakai emosi gitu? Kita siap-siap berapa lama nih? Kita belum tahu berapa lama. Indonesia ini masuk minggu ke-6 nih sekarang. Terus kita lihat di tempat-tempat lain yang udah mengalami lebih dulu dari kita, belum turun. Jadi kalau saya sih lihatnya gini, kita mau prediksi yang kejadian di kita, lihat di tempat lain yang udah kejadian lebih dulu nih. Kita kan baru kira-kira mulainya Maret ya, awal. Di tempat lain ada yang sudah mulai Januari, ada yang sudah Januari lah mulainya banyak tempat itu. Sampai sekarang mereka masih berhadapan dengan virus ini. Jadi kalau mereka yang udah 2 bulan lebih dulu dari kita aja masih berhadapan dengan masalah, ya tentunya kita manusia sama, penduduk juga interaksinya sama, penularan juga barangkali juga polanya sama, ya tentunya kita akan lebih lambat juga. Karena itu, kenapa penting sekarang motong ini motong pergerakan virus. Motongnya apa? Dengan cara di rumah, supaya 14 hari nih, supaya yang memiliki atau carrier tidak menularkan, orang lain tidak tertularkan, jadi pergerakannya bisa ditahan. Kalau itu kita bisa tahan, mudah-mudahan kita bisa selesai lebih cepat. Jadi karena ini nggak terlihat, itu yang kita coba lakukan sekarang. Ada nggak contoh negara yang sukses menekan ini, Pak Anies? Kan pasti contoh di negara-negara itu jadi bahan renungan kita. Ya, yang menarik tuh ada 3 barangkali yang bisa jadi contoh. Ya ada banyak sih, cuma saya bisa sebut 3. Misalnya tetangga kita Vietnam, kemudian di Singapura, terus di Selandia Baru. Mereka itu disiplin untuk mentaati kesepakatan bersama untuk tidak berkegiatan di luar rumah. Kan harus jadi kesepakatan ya, pengen ini nular terus apa enggak gitu. Nah, tapi ada masalahnya nih. Yang punya tabungan berada di rumah tenang, tapi yang nggak punya tabungan berada di rumah terus mau makan pakai apa? Betul nggak? Ini kan masalahnya. Jadi karena itulah kemudian kita yang di pemerintahan punya tanggung jawab untuk memberikan bantuan kebutuhan hidup
buat saudara-saudara kita yang tidak memiliki tabungan, supaya dia bisa tetap hidup tenang meskipun tidak bekerja tapi di rumah, karena kebutuhan pokoknya terpenuhi. Jadi mulai hari ini di Jakarta kita bagikan kebutuhan pokok buat warga, bentuknya barang, dan mereka tidak ngambil ke pasar tapi kita antar ke mana-mana. Dan yang mengantar ini polisi, TNI, tentara ikut ngebagiin di kampung-kampung di Jakarta mulai hari ini. Insya Allah nanti 1,2 juta keluarga di Jakarta akan terima paket makanan seminggu sekali. Jadi kirim untuk kebutuhan seminggu, kirim lagi untuk kebutuhan seminggu. Jadi setiap paket seminggu apa aja paketnya tuh Pak? Paketnya ya saya baca ntar ya, biar nggak ketukar ininya. Jadi tentu nomor 1 beras. Jadi semuanya bahan pokoknya. Paketnya tuh ada, sebentar, beras, kemudian daging sapi atau daging ayam. Waduh. Ada mie instan, ada makanan kecil kayak biskuit, terus ada minyak goreng, terus juga sabun sama masker, kasih masker juga. Kita lagi bikin masker 20 juta dibagi. Jadi dengan begitu 1,2 juta, persisnya 1,25 juta. Jadi 1/4 juta orang keluarga. Dan ini diberikan buat warga nggak ngelihat KTP-nya. KTP Jakarta bagus, bukan KTP Jakarta bagus, mereka saudara sebangsa, tanggung jawab kita untuk memastikan mereka bisa survive, melewati masa-masa sulit ini. Nah, yang udah punya tabungan, ya karena udah punya tabungan, melewati masa ini bisa tanggung jawab sendiri nih. Nah, bagian kita siapin pengantaran, jadi nggak usah ke pasar. Pasar Jaya, kita ada 105 pasar, dari rumah tangga bisa telepon, nanti pesanan diantar, dari mulai sayuran, daging, pokoknya kebutuhan sehari-hari nggak usah ke pasar, telepon aja. Dan bisa telepon ke pedagang yang biasa dibelanjain di pasar. Jadi diantar ke sana. Jadi ini dalam rangka apa? Supaya yang tadi contoh banyak negara yang berhasil itu adalah yang warganya disiplin, mau jaga. Ya, ada tempat yang dipaksa oleh pemerintahnya, seperti di Tiongkok ketika Wuhan itu ya karena pemerintahnya di sana kan polanya ya begitulah gitu, bisa memaksakan dengan leluasa, mereka tutup, mereka paksa. Nah, itu grafik pertambahan kasusnya, terus kemudian turun sesudah itu. Nah, ini yang kita kepengen di Jakarta, mudah-mudahan di Indonesia juga bisa kejadian. Tapi ini tidak bisa terjadi kalau tidak dikerjakan sama semua. Jadi harus semuanya sadar. Karena sebagian dari kita lawannya nggak kelihatan gitu, Pak. Jadi nggak merasa kayak ada masalah. Tapi kita lakukan ini, insya Allah kita bisa segera terbebas. احفظنا مما نخاف ونحذر فأنت خير حافظا فأنت خير حافظا فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين.